Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan custom domain di blog teman-teman. Ingat ya, ini custom domain. Custom domain artinya domain utama, nanti kita akan pasang blog. Jika teman-teman domain utamanya di WordPress, ya udah nggak usah diotak-atik, biarkan saja di WordPress, nggak harus dipindah ke Blogger. Oke ya, bisa dipahami untuk itu. Kenapa saya kasih materi ini? Kan yang kita gunakan adalah subdomain. Kenapa diajari cara custom domain? Takutnya jika teman-teman ada di sini yang beli AdSense hanya AdSense plus domain saja dan tidak ada blognya, maka teman-teman wajib bikin blog dulu, lalu di custom domain. Hal ini penting agar nanti kualitas AdSense teman-teman tetap terjaga. Kebanyakan kasus, walaupun kita pakai subdomain, di Serdadu itu kan pakainya subdomain. Karena terlalu fokus mengurusi subdomain, domain utama jadi nggak terurus. Dan itu juga bisa menyebabkan banned. Itu juga bisa menyebabkan masalah. Jadi walaupun kita nanti menggunakan subdomain, domain utama harus tetap dirawat. Bisa dipahami ya. Kebetulan di AdSense ini, villagestore.com itu nggak ada blognya waktu beli. Maka dari situ, di sini saya buatkan blog. Nah, di sini saya buatkan blog secara manual. Saya buatkan blog sendiri, lalu akan saya custom domain atau blog utama, domain utama ini akan saya custom domainkan ke blog yang sudah saya buat. Cara buatnya gimana? Jika teman-teman belum punya dasar, lebih baik dilewati saja dulu, nggak masalah. Nanti akan ada cara buat blog. Jika teman-teman sudah punya dasar, silahkan buat artikel bahasa Indonesia yang bermanfaat, itu sudah cukup. Oke ya, jadi buat saja blog misalkan 15 atau 20 postingan, teman-teman nanti custom domainkan ke domain utama. Intinya domain utama harus tetap dirawat, harus tetap ada kontennya. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, bagaimana cara akses domainnya? Untuk cara akses domain itu tergantung dari penyedia domain masing-masing. Jadi ketika teman-teman beli AdSense, seharusnya teman-teman sudah diberi akses untuk full manage domain atau full untuk mengatur domainnya. Ada yang di rumah web, ada yang di Namecheap, ada yang di Hostinger, dan lain-lain. Dan cara custom domain dan subdomain ini adalah dengan sesuai dari penyedia domain masing-masing. Jadi video yang saya buat di sini untuk prakteknya nanti, jika penyedianya tidak sama, pasti caranya beda. Jadi saya sarankan untuk materi custom domain dan subdomain, di sini teman-teman ketik di Google cara custom domain blogspot di sini di terakhir ini ketik nama penyedia domainnya, apakah Namecheap, ini Namecheap, atau ID web host, atau rumah web. Nah, di sini tergantung dari penyedia domain teman-teman. Dan seharusnya teman-teman sudah mendapatkan akses untuk domain tersebut ketika membeli AdSense. Jadi saya nggak bisa mempraktekkan detail di sini, nggak bisa mempraktekkan semuanya di rumah web, di ID web host, atau misalkan di Namecheap. Itu saya nggak bisa mempraktekkan semuanya karena pasti caranya berbeda. Cuman intinya sama. Yang beda adalah letak menunya saja. Nah, di sini pasti ada panduan lengkap setting domain Namecheap ke Blogspot misalkan. Nanti kalau misalkan di sini diganti rumah web, yang belakang diganti rumah web, nah pasti di sini juga ada cara custom domain di rumah web. Intinya teman-teman untuk video kali ini, teman-teman mohon maaf harus lebih aktif untuk mencari di Google
Bukan karena saya nggak mau mengajari, tapi karena saking banyaknya penyedia domain, saya nggak bisa upload satu-satu. Maka di sini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara gambarannya. Oke ya, cara gambarannya. Yang penting adalah memasukkan DNS-nya. Oke, kita langsung saja. Di sini karena domain philistore.com itu terdaftar di Ionos, ya, terdaftar di Ionos, maka saya nggak bisa akses langsung ke Ionos. Terlalu rumit dan saya nggak terlalu bisa untuk akses ke Ionos. Maka saya kaitkan ke Cloudflare. Nah, Cloudflare ini sejenis pihak ketiga untuk manage domain secara massal. Cuman jika teman-teman pakainya Namecheap, pakainya web, rumah web, itu nggak perlu teman-teman kaitkan ke Cloudflare. Nah, di sini ada dua domain saya yang saya kaitkan ke Cloudflare, sehingga kalau misalkan saya atur semuanya, saya tinggal atur di Cloudflare, nggak usah atur ke penyedia domain. Nah, untuk ininya, untuk cara settingnya, sepertinya tidak perlu saya sampaikan karena ini hanya tambahan. Kebetulan philistore.com ini ada di domain Ionos, ya, penyedia domain Ionos, dan itu sulit sekali untuk disetting, maka saya alihkan ke Cloudflare. Bisa dipahami ya, tapi caranya sama nanti. Oke. Pertama-tama teman-teman masuk pada setelan blog yang ingin kita custom domain sebagai domain utama. Saya lihatkan dulu di sini, saya lihat blog. Jika saya buka blog ini, alamatnya adalah siswasd1.blogspot.com. Oke ya, siswasd1.blogspot.com. Dan di sini saya ingin mengganti siswasd1.blogspot.com dengan philistore.com. Nah, itu namanya custom domain. Custom domain adalah mengganti nama yang awalnya .blogspot.com menjadi domain yang tertaut di AdSense. Dan itu wajib jika teman-teman mau menampilkan menampilkan iklan AdSense di blog ini. Bisa dipahami? Jika belum dipahami, teman-teman tinggal ikuti saja, nanti pelan-pelan kita akan pahami. Jadi intinya kita akan merubah nama alamat web ini yang darinya siswasd1.blogspot.com. Teman-teman di sini juga bebas, tergantung dari blogspot teman-teman sendiri untuk namanya, ke yang tertaut AdSense di sini. Oke ya, philistore.com. Caranya teman-teman masuk ke setelan. Oke, setelah masuk ke setelan, pilih yang klik yang dasar atau basic. Kalau bahasa Inggris basic, kalau bahasa Indonesia dasar. Nah, di sini teman-teman akan melihat publikasi, ada alamat blog. Alamat blog ini adalah alamat yang ini. Oke ya, ini adalah alamat blog namanya. Nah, di sini teman-teman untuk mengkaitkannya atau menggantinya menjadi yang terkait di AdSense, teman-teman klik di sini. Siapkan URL pihak ketiga. Oke, di sini teman-teman wajib untuk awal pakai www. Nah, www. Ini wajib ketika teman-teman custom domain. Oke ya. Kita bahas tentang custom domain. Jika subdomain nanti di video berikutnya. Jadi video ini khusus custom domain, bukan custom subdomain. Oke. Nah, di sini untuk www ini wajib kalau custom domain. Setelah www ini tinggal teman-teman copy alamat yang ini. Copy, teman-teman masukkan ke sini. Paste. Lalu teman-teman simpan. Sebentar, saya coba refresh. Seharusnya karena ini pernah saya custom domain, ya. Ini bisa langsung masuk. Seharusnya ada kendala. Makanya di sini saya akan refresh dulu biar teman-teman paham. Nah, teman-teman, nanti ketika teman-teman pertama kali custom domain akan muncul warna merah bahwa di sini tidak bisa di autentikasi kepemilikan domain. Akan muncul kode-kode seperti ini. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir. Memang dasarnya harusnya seperti itu jika pertama kali custom domain. Oke, jika pertama kali custom domain akan tampilannya akan mirip-mirip seperti ini. Yang harus dilakukan adalah teman-teman login ke penyedia domain. Oke ya, penyedia domain. Karena di sini saya pakai Cloudflare, intinya sama saja. Teman-teman masuk kepada setting DNS, domain name server.
Jika penjelasan ini terlalu rumit, teman-teman bisa langsung ketik seperti ini tadi. Cara custom domain langsung penyedia namanya. Itu biasanya penjelasannya akan lebih ringkas. Untuk yang awam ya, untuk yang awam. Nah, setelah ini kode ini wajib dimasukkan. Kode ini wajib dimasukkan ke penyedia domainnya. Misalkan di sini saya ketik www, ini saya copy. Lalu di DNS, ini kan add record. Oke ya, add record. Di sini tipenya dia minta CNAME dan ini wajib untuk ke tipe CNAME. Jadi ketika teman-teman pakai penyedia apapun, intinya sama. Kita cuma masukkan CNAME-nya ini kepada di sini www, targetnya kita paste yang ini GHS. Copy, kita paste. Mouse saya agak error. Oke, lalu di save. Biasanya kalau nggak ada tombol save, di sini ada tombol centang. Teman-teman klik centang. Karena setiap penyedia domain itu pasti beda cara yang saya sampaikan tadi. Oke. Jika sudah di save ya, sudah masuk nih www.ghs, ini sudah masuk. Habis itu yang kedua, yang bawahnya. Copy. Ini tetap CNAME, yang ini dipaste. Yang dari sini tadi, yang ini juga di copy. Lalu dimasukkan ke sini, ke target. Paste. Lalu teman-teman tinggal save. Oke, already access ini ya, sudah masuk di sini. Oke. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal klik save di sini. Klik simpan. Ingat teman-teman, ketika klik simpan, jika teman-teman pertama kali custom domain, biasanya dia nggak bisa langsung disimpan. Karena butuh yang namanya sistem propagasi atau perpindahan server dari blogger menuju ke penyedia layanan domain. Dan itu butuh waktu. Ada yang waktunya cepat, ada yang 15 menit, ada yang 1 jam, ada yang sampai 1 kali 24 jam. Jadi jika memang belum bisa disimpan, ketika diklik simpan ini belum efek apa-apa, oke ya, belum efek apa-apa, terjadi efek apa-apa, maka teman-teman nggak usah khawatir, intinya tinggal nunggu aja proses propagasinya, selama settingnya ini benar ya, selama settingnya ini sudah dimasukkan semua. Nah, teman-teman tinggal nunggu proses propagasi. Ada yang waktunya 15 menit, ada yang waktunya 1 jam, ada yang sampai 1 kali 24 jam. Bahkan beberapa penyedia layanan domain ada 2 kali 24 jam. Bisa sampai seperti itu. Jadi intinya ketika teman-teman sudah memasukkan yang ini, yang data CNAME www.ghs.google.com, teman-teman jika terjadi waktu diklik simpan ini gagal, artinya masih ada proses propagasi atau perpindahan server. Yang kita bisa lakukan hanya menunggu saja. Jadi dibiarkan saja nggak masalah, dibiarkan ini nggak usah diganti, ya udah ditunggu, ditinggal aja. Lalu teman-teman jika sudah dicoba lagi 15 menit dicoba lagi, 15 menit dicoba lagi, atau 1 jam dicoba lagi. Nah, di situ nanti kalau sudah ketika disimpan seperti ini, dia akan otomatis kesimpan. Karena di sini saya tidak melakukan perubahan. Oke, saya alihkan. Ini otomatis waktu menyimpan dia akan sudah bisa disimpan. Dan juga jangan lupa ketika sudah tersimpan seperti ini, teman-teman klik edit lagi. Wajib untuk dicentang alihkan filestore.com ke www.filestore.com, ini wajib untuk dicentang. Oke, jika teman-teman bingung, teman-teman bisa mengulang video ini tentang cara custom domain. Oke ya, di sini sudah saya simpan. Oke, ingat jika memang teman-teman masih benar-benar bingung karena penyedia layanannya beda, teman-teman
tolong tinggal ketik di Google saja cara custom domain blogspot, diikuti nama penyedia layanan. Misalkan Namecheap, Rumah Web, dan lain-lain. Di sini akan ada panduan lengkap. Sini ya, panduan lengkap. Atau teman-teman juga bisa lihat di YouTube. Itu sudah banyak sekali. Mas, kok nggak diajarkan? Kok kita masih dicari manual? Khusus yang ini, teman-teman. Khusus yang ini. Terlalu banyak penyedia layanan domain yang nggak bisa saya praktekkan satu-satu. Jadi mohon maaf, yang ini mohon untuk benar-benar sedikit mandiri saja. Oke, teman-teman. Itu cara custom domain ke domain utama. Sehingga ketika ini dibuka seperti ini, oke, kita akan coba refresh di sini. Kita akan coba buka biar teman-teman tahu. Nah, walaupun tadi sudah di custom domain, ini ya, walaupun tadi sudah di custom domain, kok ini dibuka masih error? Ini juga masih proses propagasi. Jadi nggak usah terlalu dipanikkan. Karena ketika masih propagasi ya seperti ini, intinya webnya belum bisa diakses. Tadi ada dua kali propagasi. Propagasi yang pertama adalah propagasi name servernya sehingga bisa diinputkan. Proses yang kedua adalah agar domainnya bisa diakses. Jadi jika terjadi error seperti ini, nggak usah bingung. Selama di sini adalah website domain teman-teman, artinya itu seharusnya sudah bisa diakses. Hanya saja masih proses propagasi. Oke teman-teman, bisa dipahami ya tentang hal ini. Jadi teman-teman tolong bagi yang awam jangan terlalu panik karena biasanya di sini kebanyakan panik, mas saya kok nggak bisa ya, padahal kendalanya hanya propagasi. Bisa dipahami teman-teman, setelah video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara custom subdomain. Oke, sampai jumpa di video